Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak, Kak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengenalan umum. Nah, untuk pembahasan soalnya yuk simak penjelasan berikut. Nah, di sini soal pertama kita lihat ya, di sini ada sebuah teks biasa paragraf. Langsung aja kita baca pertanyaannya yuk. Berdasarkan paragraf 2, kita fokus ke paragraf 2 nih berarti ya. Manakah simpulan di bawah ini yang benar? Kita baca dulu. Saat ini industri batik mengalami fluktuasi, tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Jadi nggak ada ya. Walaupun sempat maju dan berkembang pesat pada tahun 1970-an, beberapa industri batik Jawa mengalami penurunan produksi, ya kan? Di Yogyakarta misalnya, unit usaha batik itu saat ini tersisa 400 unit dari sebelumnya 1.200 unit. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, unit usaha batik tulis pada tahun 2003 sampai dengan 2004 tersisa 8 unit dari yang sebelumnya 107 unit. Penurunannya sangat pesat sekali ya. Dan di Lasem dari sekitar 140 unit pada tahun 1950-an, saat ini hanya tersisa 12 unit yang bertahan. Oke. Nah, sekarang kesimpulannya yang mana? Kita lihat dulu opsi yang A ya. Di sini opsi yang A adalah semua industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan secara terus-menerus. Jadi begini ya. Di sini itu ada kata-kata tadi tidak ada ya. Ini tidak ada industri yang dapat bertahan secara terus-menerus ya kan. Dan bahkan beberapa industri batik mengalami penurunan. Nah, kalau misalkan di soalnya itu ada kata-kata beberapa, otomatis kesimpulannya nanti akan beberapa. Jadi yang ini bisa kita eliminasi, ini juga kita eliminasi. Nah, antara B, D, dan E. Oke, kita baca yang B. Beberapa industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan secara terus-menerus. Nah, nggak bisa. Orang tadi nggak ada yang dapat bertahan secara terus-menerus ya kan. Nah, jadi nggak ada ya industri yang dapat bertahan secara terus-menerus. Yang D, beberapa industri mengalami penurunan, industri yang mengalami penurunan produksi dapat bertahan secara terus-menerus. Kan nggak bisa bertahan secara terus-menerus ya. Jadi memang nggak bisa gitu. Oke, opsi yang E, beberapa industri yang mengalami penurunan produksi tidak dapat bertahan terus-menerus. Nah, ini ya jawaban yang paling tepat. Karena memang tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus ya. Jadi nggak ada yang dapat bertahan itu. Nah, yang paling mungkin adalah yang E ya, yang paling tepat. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang benar, ya kan? Nah, kita cek ya. Nah, paragraf 3 berarti ini kan paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3 ya. Akan tetapi, situasi industri batik Pekalongan berbeda. Data pemerintahan Kota Pekalongan menunjukkan bahwa terdapat ini paragraf 3 ya. Ini lanjutan dari paragraf 2. Terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh industri batik. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah berkurangnya industri batik adalah perkembangan teknologi tekstil yang semakin pesat. Hubungan antara perkembangan teknologi tekstil dan industri batik dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Selain itu, kurangnya bahan baku yang tersedia ikut mempengaruhi produksi batik. Jadi kalau kurang bahan baku juga mempengaruhi produksi batik ya. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang selama ini sulit diperoleh secara lokal, pengusaha batik mengimporkan sehingga biaya produksi meningkat. Jadi kalau diimporkan, biaya produksinya meningkat. Peningkatan biaya produksi tersebut berdampak pada peningkatan harga jual ya kan. Kalau biaya produksi naik, ya harga jualnya bakal naik gitu kan. Selain itu, jika bahan baku tekstil sulit diperoleh, pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi. Namun apabila permintaan meningkat, harga batik juga meningkat. Permasalahan ini menyebabkan fluktuasi nilai ekspor batik ya kan. Nah, kita baca nih opsinya sekarang ya. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke. Kita cek dulu opsi yang A, pengusaha melakukan impor bahan baku apabila harga jual mahal. Ini salah kebalik ya. Jadi kalau misalkan harga jual mahal ya kan, itu akibat dari impor ya kan, harusnya bukan apabila. Jadi pengusaha melakukan impor bahan baku, maka harusnya harga jualnya bakal semakin mahal. Jadi salah. Opsi yang B, harga jual semakin mahal apabila pengusaha melakukan impor bahan baku. Nah, ini yang betul ya. Jadi kalau misalkan si pengusaha itu melakukan impor bahan baku, dia ngambil dari luar, otomatis harga jualnya akan semakin naik gitu kan ya. Kalau yang C, pengusaha melakukan impor bahan baku apabila biaya produksi meningkat. Kebalik ya. Biaya produksi itu bakalan meningkat kalau misalkan pengusaha melakukan impor. Kebalik ini ya. Oke, yang D, harga jual tidak mahal apabila pengusaha tidak melakukan impor. Harga jual tidak mahal apabila pengusaha tidak melakukan impor. Nah, ini belum tentu ya, belum tentu. Tapi kalau misalkan pengusaha melakukan impor, udah pasti harga jualnya bakalan mahal. Oke, jadi belum tentu harga jual itu akan tidak mahal ya apabila pengusaha tidak melakukan impor. Jadi nggak semuanya harga jual itu
ditentukan oleh si pengusaha impor gitu kan, pengusaha melakukan impor. Tapi ketika pengusaha melakukan impor, otomatis harga jualnya yang bakalan naik gitu kan. Yang biaya produksi meningkat apabila harga jual semakin mahal. Biaya produksi meningkat apabila harga jual semakin mahal. Kebalik ya, harga akan semakin mahal apabila biaya produksi meningkat. Nah, jadi opsi yang paling tepat nih adalah yang B. Next, soal yang ketiga ini jadi paragraf 3 juga nih, jadi kita nggak perlu baca lagi. Katanya apabila pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi atau harga batik tidak meningkat, ya, manakah simpulan di bawah ini yang benar, ya kan? Kalau misalkan pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi, nah berarti kalau misalkan dia tidak mengurangi jumlah produksi, maka coba kita lihat tadi ya. Nah tadi nih. Nah, terpaksa mengurangi jumlah produksi. Kenapa nih? Kenapa pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi? Karena bahan baku tekstilnya sulit diperoleh. Berarti kalau jumlah produksi tidak dikurangi, maka ya bahan baku tekstilnya bakal mudah diperoleh. Oke. Jadi yang A ini masih masuk ya, tidak sulit diperoleh. Jadi kita tuliskan ya, ini tidak sulit. Ini salah karena bahan baku tekstilnya sulit diperoleh, harusnya tidak sulit diperoleh. Kita lihat yang depannya dulu. Yang D, bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh, ini bisa. Yang E juga salah karena bahan baku tekstilnya sulit diperoleh, harusnya tidak sulit diperoleh. Nah, sekarang kita lihat statement selanjutnya, atau harga batik tidak meningkat. Nah, apa sih penyebab harga batik itu meningkat? Karena permintaan dari masyarakat meningkat. Nah, kita buktiin tadi ya. Ketika permintaan nih, mana tadi? Nah, apabila permintaan meningkat, maka harga batik juga meningkat, gitu kan? Jadi di sini kan ada kata-kata harga batik tidak meningkat, berarti permintaannya tidak meningkat, gitu kan? Ini salah, permintaan meningkat. Ini yang B itu masuk, ya. Yang D juga masuk. Nah, karena di sini pilihannya adalah kata-kata atau, maka kesimpulannya juga adalah atau. Jadi ini salah. Oke. So jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berdasarkan paragraf 1, apabila sebuah batik memiliki motif flora dan fauna yang berwarna-warni, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin? Oke, kita baca dulu paragraf satunya ya. Industri batik ya, di Indonesia tersebar di beberapa daerah di Pulau Jawa yang kemudian menjadi nama dari jenis-jenis batik seperti batik Pekalongan, batik Yogyakarta, dan batik Cirebon. Nah, setiap batik di daerah memiliki kekhasan motif masing-masing ya. Ingat, misalnya batik Pekalongan dikenal dengan motif flora dan fauna yang berwarna-warni dan desainnya tidak terpaku dengan pakem seperti pada batik Solo dan Yogyakarta, gitu kan. Nah, sekarang kita mau lihat. Nah, berdasarkan paragraf 1, apabila sebuah batik memiliki motif flora dan fauna yang berwarna-warni, berarti dia kan sebetulnya adalah batik apa coba? Ini adalah batik khas Pekalongan tadi ya, ingat ya. Nah, berarti kalau misalkan dia batik khas Pekalongan, mana nih kesimpulan yang paling tepat, yang paling mungkin benar? Yang A, butik tersebut mewakili batik khas beberapa daerah di Pulau Jawa. Enggak dong, dia kan mewakili khas Pekalongan gitu kan ya. Kemudian yang B, batik tersebut memiliki motif yang berbeda dengan jenis batik lainnya. Nah, ini mungkin ya, karena kan setiap batik itu memiliki motif yang khas. Ingat tadi ya. Nah, sedangkan di sini ini kan udah jelas adalah motif dari batik khas Pekalongan. Sedangkan opsi yang B, batik tersebut memiliki motif yang berbeda dengan jenis batik yang lainnya. Karena khas, ini betul ya. Yang C, batik tersebut diproduksi di daerah Pekalongan, belum tentu. Jadi batik Pekalongan belum tentu dia diproduksinya dia selalu di Pekalongan, ya kan? Bisa aja di kota-kota lain. Tapi memang walaupun diproduksi di kota lain, tetap ya batik ini merupakan khas dari Pekalongan, khasnya ya. Yang D, batik tersebut batik Solo, salah. Di beberapa daerah batik tersebut di beberapa daerah apa nih, batik tersebut di beberapa daerah Pulau Jawa. Nah, ini juga nggak jelas ya, nggak terlalu jelas. Jadi yang paling mungkin banget ya, yang paling mungkin adalah yang B. Kalau kita urutkan kemungkinannya, yang paling mungkin adalah yang B. Next, soal selanjutnya. Berdasarkan paragraf 3, jika perkembangan teknologi tekstil ya dan industri batik diibaratkan dua sisi mata uang, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Tadi ingat ya, tekstil sama batik itu kan kebalik ya, seperti dua sisi mata uang yang berlawanan, karena ketika yang satunya naik, yang satunya bakalan turun, ya kan tadi. Jadi kalau kita lihat opsi yang A, kemajuan industri batik di Indonesia semakin pesat jika diiringi oleh perkembangan, salah ya, kan kebalik ya. Kalau misalkan batiknya tuh naik, maka si tekstilnya bakalan turun. Oke, kita lihat opsi yang B, perkembangan teknologi tekstil tidak berkaitan dengan ini salah dong.
jelas berkaitan tadi ya. Opsi yang C, pemilik industri batik Indonesia sebaiknya mengikuti program. Ini enggak juga, kan kebalikan tadi. Opsi yang D, perkembangan teknologi tekstil diiringi oleh kemunduran. Ini ya, perkembangan teknologi tekstilnya naik diiringi oleh kemunduran industri batik di Indonesia. Oke ya, jadi yang ini kita coret. Jadi opsi yang paling benar adalah yang D ya, yang paling mungkin benar. Oke, ke soal yang terakhir. Di sini berdasarkan grafik gambar 1, manakah kesimpulan di bawah ini yang benar mengenai nilai ekspor batik Indonesia? Oke, yang A, rata-rata nilai ekspor tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 2015. 2014 sama 2015. Katanya 2014 yang lebih rendah. Kita tambahin aja nih ya, tambahin aja nih 2014. Jadi berapanya 25 tambah 8 kan 8, jadinya 33 ya. 33, 53, 53,9 ya. Nah, setengah ini tidak dibagi 3 nanti. Nah, yang ini kita tambahin aja 40, berarti 53, 58, 58 itu berarti 595. 595, 595, 62, 59. Coba ya, 40 tambah 13 kan 53, 58. Tambah aja 12 naik ke atas 1, 8 tambah 5, 13 tambah 8, 21, 7, 10, nah 60 ya, 60,12. Tinggal dibagi 3. Jelas dari atasnya aja kita udah lihat bahwasannya yang 2014 itu lebih kecil daripada tahun 2015 ya. Ya udah dong yang A bener ya. Ya udah, kita nggak usah cek opsi yang lain. So jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Oke, jadi itu prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengenalan umum. Untuk soal-soal selanjutnya silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.